Qala fit tashil arada bil baladi Makkah bittifaq. Seperti di dalam tafsir at-tashil disebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-balad tidak lain adalah Makkah. Ini sudah muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama. Allah Ta'ala la uqsimu. Nah seterusnya, ayo teruskan. Teruskan, langsung. Allah Ta'ala la uqsimu bihadat ta'idun bihadat ila akhirih alaihi al-sunnah an-nuqa kabad al-kabdu al-syiddatu wal-masyaqqatu wa aslihu Suyin kabadul rajuli kabdan idza waja'athu kabdahu summa istamala fi kulli ta'abin wa masyaqqatin wa minhu al-mukabadatu al-maqasatu sadaib iktahama al-iktihamu ad-dukhulu bisur'atin wa syiddatin yuqalu iktahama al-amru waqtahama al-hisnu idza rama nafsuhu fihi biduni qawiyatin al-aqabatu at-tariqu al-wa'ru fil jabali al-fakku taqlisu syai' min asy-syai' yuqalu faqattu al-habla wa faqattu al-asira ay khalastuhu minal asri ay minal usri. Kabad dari al-kabdu maknanya asyidda wal musaffah, sesuatu yang menyebutkan dan memberatkan. Wa asluhu min kabada ar-rajulu kabdan. Kalau kita melihat asal katanya itu berasal dari kabada ar-rajulu kabdan. Jadi maknanya adalah idza waja'athu kabiduhu. Maksudnya dia merasa sakit. Kabid itu kan seperti apa sih? Hati ya, jantung ya. Idza waja'athu kabiduhu. Dia merasa sakit. Itu kan jantung. Jantung. Iya kan jantung kan? Ginjal. Kabidun jantung kan? Kalau kita suka beli tulis itu hati. Kibda, hati ya? Iya, hati. Iya, hati. Kibda. Kibda itu apa? Hati ya? Jantung. Ya, kalau secara bahasa al-kabid itu apa ya? Hati, liver. Hati. Liver ya. Lever. Idza waja'athu kabiduhu. Jadi dia merasa kesakitan karena livernya itu. Summastu amila fi kulli ka'abin wa masyaqqah. Kemudian kata al-kabad ini mengalami perluasan makna ya, digunakan untuk setiap kesulitan dan kesusahan. Wa minhu al-mukabadah, maka ada istilah mukabadah. Mukabadah itu maknanya muqasa syada'id, artinya merasakan kesulitan. Iktahama dari kata al-iktiham asalnya ad-dukhulu bi sur'atin wa syiddah, yaitu masuk dengan cara yang cepat, dan di sini bisa artinya tegas, menyulitkan dan seterusnya. Yuqalu iktahamal amru waqtahamal amro waqtahamal hisna. Jadi iktahamal amr itu maksudnya masuk ke satu perkara. Waqtahamal hisna maksudnya perkaranya yang masuk. Bukan. Iktahamal hisna dia masuk ke benteng begitu ya, ke pertahanan musuh. Maka maknanya idza roma nafsa fihi birawiyatin. Itu adalah dia melemparkan diri dalam tindakan yang
hati, hanya masuk dengan cepat. Al-aqabah at-tariqul wa'ir, jalan yang terjal, fil jabal, yang ada di gunung. Fakka dari kata al-fakku, maknanya adalah takhlisus syai'i, membebaskan sesuatu, minas syai'i, dari sesuatu yang lain. Qalu fakkatu al-habla, maka maknanya adalah membuka atau mengurai tali, ya. Wa fakatul asira, maknanya adalah membebaskan tawanan, khallastuhu, ya, minal asri, dari tahanan. Masbagho maja'ah, masbagho itu maja'ah, kelaparan. Yuqalu sahobar rajul idza ja'a, sahoba maknanya ja'a, lapar. Wa qala raghib wa al-ju'u ma'ta'ab, yaitu rasa lapar yang dibarengi dengan kepayahan. Matroba maknanya adalah iftiqar. Yuqalu tadibar rajul idza iftaqara wa lasiqa bit-turab. Kalau mendengar kata tadiba, maknanya adalah membutuhkan, bahkan karena saking membutuhkannya orang tersebut mukanya atau badannya itu dipenuhi dengan turab, dengan tanah, menunjukkan bahwa orang tersebut memang miskin. Wa atroba idza istagna wa kadzalika asra. Tapi kalau atroba maknanya istagna. Istagna itu berarti merasa cukup, ya, seperti kata asra yang berasal dari kata asari, orang kaya. Muqsoda maknanya adalah mutbaqah, min awsoda al-baba idza ahlaqahu wa atbaqahu. Jadi muqsoda itu mutbaqah, tertutup dengan rapat. Terambil dari kata awsodal bab idza aghlaqahu wa atbaqahu, yaitu menguncinya dan menutupnya dengan rapat. At-tafsir, la uqsimu bihadzal balad. Hadza qasam, ini adalah sumpah. Aqsama subhanahu bil baladil haram. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan al-balad al-haram, yang tidak lain adalah Makkah. Jadi la uqsimu ini maksudnya uqsimu, bersumpah, begitu, ya. Allati syarafaha Allah taala bil baitil atiq, di mana Allah memuliakan al-balad ini yang tidak lain adalah Makkah dengan keberadaan al-baitul atiq, rumah yang atik, ya. Atik itu ada yang memaknai antik, maksudnya rumah yang tua. Tapi saya lebih cocok al-baitul atiq itu maknanya adalah al-baitul mu'taq, artinya rumah yang dibebaskan. Karena Mekah itu adalah salah satu wilayah yang dijamin kebebasannya, kemerdekaannya, dan tidak pernah terjajah. Bahkan Abraha sendiri tidak bisa menjajah Mekah. Jadi al-atiq maknanya adalah al-mu'taq, rumah yang dibebaskan, dijamin kemerdekaannya oleh Allah. Bil baitil atiq kiblati ahli syarq wal gharb, di mana baitul atiq ini tidak lain adalah kiblatnya ahli syarqi wal gharb, seluruh manusia dari timur dan barat. Wa ja'alaha mahbitur rahmat, dan menjadikannya sebagai tempat diturunkannya banyak rahmat dari Allah. Wa ilaiha tujba samaratu kulli syai', dan keunikan lainnya bahwasanya seluruh buah-buahan itu walaupun saya tidak tumbuh, tapi kemudian seolah-olah tertarik dan ada di sana semuanya. Wa ja'alaha haraman amina, kemudian Allah menjadikannya sebagai haram, tanah haram yang aman, ya, dari hal-hal yang tadi. Wa ja'ala hurmataha mundu khalqis samawati wal ard, dan Allah menjadikan kemuliaannya itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Falamma istajma'at tilkal mazaya wal fadailu aqsamallahu ta'ala biha. Nah, ketika semua keistimewaan dan keutamaan itu terkumpul untuk kota suci Makkah tadi, maka Allah dengan demikian bersumpah menggunakan al-balad ini yang tidak lain adalah kota suci Makkah. Qala fit tashil arada bil baladi Makkah bittifaq. Seperti di dalam tafsir at-tashil disebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-balad tidak lain adalah Makkah. Ini sudah muttafaq alaih, disepakati oleh para ulama.